Terus lanjut tadi itu baru karyawan ya. Karyawannya ada terbagi dua ya, dalam negeri dan luar negeri. Lalu berikutnya kita ke freelancer. Nah, freelancer itu biasanya kewajiban perpajakannya seperti apa? Pertama, freelancer itu biasanya nih, kalau karyawan kan biasanya dia dipotong langsung sama perusahaan. Nah, kalau freelancer ini biasanya itu cara hitung pajak dan pembayaran pajaknya itu dia lakukan sendiri di akhir tahun gitu. Bahkan dia nanti ada angsuran cicilan pajaknya sendiri, dia lakukan setornya sendiri gitu. Karena biasanya freelancer ini dia bisa terima bukti potong ataupun tidak. Karena kalau kliennya itu perusahaan, biasanya dipotong. Kan kita terima bukti potong ya yang berbeda dengan karyawan. Tapi kalau misalnya klien-klien kita pribadi-pribadi kan nggak ada istilah potong memotong pajak kan. Nah, jadi freelancer ini dia lebih fleksibel lah. Dia bisa dapat income dari perusahaan atau dari orang pribadi. Kadang bisa terima dipotong, kadang tidak. Oleh sebab itu, makanya di akhir tahun dia harus rekap semua penghasilannya, dia hitung ulang secara mandiri gitu. Beda sama karyawan yang dimana seluruh penghasilannya itu pasti udah dipotong sama perusahaan. Jadi akhir tahun tinggal terima bersih lah, dapat bukti potongnya aja gitu. Dia pakai lapor. Lalu perhitungan pajak freelancer ini berbeda juga dengan karyawan. Dia menggunakan yang namanya NPPN. NPPN itu adalah norma perhitungan penghasilan neto. Jadi kalau dari karyawan biasanya nanti kan dia langsung dipotong tuh setelah dikurangin dengan biaya jabatan, dikurangin dengan PTKP-nya kan langsung ke tarif ya. Tapi kalau freelancer ini dia pakai norma. Jadi setiap freelancer itu ada berbeda-beda nih tarif normalnya. Misalnya jasa jasa bahasa asing itu ternyata 30% dari normanya tuh tarifnya 30%. Jadi misalnya contoh teman-teman tuh jago bahasa Jepang, teman-teman buka kelas private. Terus kebetulan teman-teman kliennya tuh pribadi-pribadi semua gitu ya. Orang ingin ingin kuliah ke Jepang atau pengen coba ambil beasiswa ke Jepang lah gitu ya. Nah, nanti pas perhitungan SPT tahunannya itu kita nggak bruto, misalnya anggap income dalam setahun tuh ada misalnya 200 juta. Teman-teman tidak langsung diperhitungkan dari 200 juta itu, melainkan tarifnya itu kan 200 juta dikali 30% berarti sekitar 60 ya, 60 juta. Nah, 60 juta ini nanti yang dijadikan dasar perhitungan pajaknya. Belum lagi nanti dipotong dengan penghasilan tidak kena pajaknya. Baru selisihnya itu kita kenakan tarif progresif gitu. Nah, biasanya untuk freelancer ini SPT tahunan pribadinya itu bisa statusnya nihil ya. Nihil ini tuh bisa status nihil, bisa bisa kurang bayar, bisa jadi lebih bayar. Biasanya freelancer dulu-dulu sih seringnya terjadi lebih bayar, tapi biasanya kalau lebih bayar pun freelancer tuh akan bikin udah dia pas-pasan deh nihil atau at least dia kurang bayar sedikit. Karena ketika kita klaim lebih bayar, maksudnya kan berarti uang kita berlebih dong di pihak pajak. Kita pas mau klaim itu biasanya tuh ada sesi pemeriksaan lah secara penelitian gitu ya. Secara penelitian biasanya orang-orang itu nggak suka dan takut takut di otak-atik gitu kan. Ya udahlah kalau lebih bayarnya nggak signifikan angkanya biasanya mereka akan cenderung ya udah relain aja gitu. Nah, tetap dia harus wajib lapor SPT pribadinya untuk freelancer ya. Terutama pertama kalau status NPWP-nya itu aktif. Saya tahu juga ada beberapa freelancer yang memang NPWP atau NIK-nya itu nggak aktif, tapi dia memang dapat penghasilan gitu. Tapi kalau penghasilan setahunnya itu sudah melebihi ini ya batas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, maka sebenarnya dia tetap punya kewajiban untuk lapor SPT dan bayar pajak gitu loh. Jadi batas PTKP minimal sekali bagi orang pribadi itu setahun itu batasnya 54 juta. Jadi teman-teman udah ada bayangan kalau teman-teman punya income itu setahun sudah lebih dari 54 juta, maka sebenarnya ada potensi teman-teman itu ada kewajiban harus bayar pajak dan lapor SPT begitu. Lalu penghasilannya sama ya, tetap tiga-tiganya itu kayak baik buat karyawan, baik luar negeri dan luar negeri sama freelancer tetap tarifnya itu tarif progresif semuanya muntab. Cuman secara teknis perhitungannya tuh ada sedikit perbedaan saja.